ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain jamil anbiya wal mursalin wa li kullin wa sahbi kullin wa dzurriyyati kullin wa ahli baiti kullin ajmain sadatina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wa jami' sahabahul qurbah wa tabi'in alam ihsan yaumidin walil badri wal malik badri wa ahlil baqi wal ma'la wa syabakah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhum wa ila jami'i awliya illahil kiram sultanul awliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhum wa ila hadrati Syekhina Sayyid Salihun Kumadu wa masyayikhihi wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ila hadratil mu'alif hadzal kitab wa Syekh Nasruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad As-Sayrazi Al-Baydawi nafa'anallahu wa iyyahum bi rahmah wal maghfiridwan sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahmallahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang bersifat Ar-Rahmani, kasih sayang di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi lagi pula bersifat Ar-Rahim, kasih sayang hanya di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Adapun segala sanjungan lillahi itu milik Allah. Alladzi nazzala, yang telah menurunkan siapa? Allah al-furqana, terhadap kitab Al-Qur'an. Al-Furqana yang disebut Al-Furqan, yang membedakan perkara hak dan batil, diturunkan ala abdihi, kepada hambanya, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna, supaya menjadi apa Al-Qur'an, lil alamina, untuk seluruh alam, nadhiran, itu sebagai pemberi peringatan. Fatahadda, maka menjadi sebab Allah menantang, Allah memberi tantangan, bi aqsari suratin, dengan sependek-pendek satu surat, min suwarihi, dari surat-surat Al-Qur'an. Allah memberi tantangan masaqi al-khutubai, kepada orang-orang yang mahir bercakap, orang-orang yang mahir berorasi di hadapan umum, minal arabi, dari bangsa Arab, al-arabai, yang berstatus asli kelahiran Arab. Falam yujad, maka tidak ditemukan, siapa bihi, yang membuat sependek-pendek surat dari Al-Quran, tidak ditemukan qadiron, seseorang yang mampu, wa abhama, dan menjadi diam 1000 bahasa, siapa man, seseorang, tasodda, yang melawan, siapa man, limu aradatihi, karena menentang Al-Quran. Siapa mereka? Min fusohai adnana, yaitu orang-orang yang pandai berbicara dari suku Adnan. Wabu lagoi qahtana, dan orang-orang ahli bahasa, ahli balaghah, suku Qahtan.
hatta hasabu sehingga mereka mengira-ngira annahum bahwasanya mereka suhiru itu dihipnotis, disihir siapa mereka, taskhiron dengan hipnotis yang sebenar-benarnya. Summa bayyana kemudian menjelaskan siapa Allah linnasi kepada umat manusia. Allah menjelaskan ma terhadap apa-apa nuzila yang diturunkan apa-apa ilahim kepada mereka umat manusia. Hasbama sesuai dengan sesuatu lahum yang bermanfaat kepada mereka min masalihim yaitu berupa kebaikan-kebaikan mereka, kemaslahatan mereka. Baru liyudabbiru agar mereka mau merenungkan ayati terhadap ayat-ayat Al-Quran. Uliyatadzakkara dan agar mau mengambil pelajaran siapa ulul albabi, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tadzkiran dengan mengambil pelajaran yang sungguh-sungguh. Fakusifa maka menjadikan terbuka lahum bagi mereka apa kinaul inhilaqi isi kandungan yang tersembunyi an ayatin dari beberapa ayat dari ayat-ayat muhkamatin yang jelas petunjuknya atau yang bisa dijadikan hukum. Hunna adapun ayat-ayat muhakamat ummul kitabi itu sebagai induk dari kitab Al-Quran. Wa akhar dan dari ayat-ayat yang lain mutasyabihatin yang masih belum jelas maksudnya. Hunna yang adapun ayat mutasyabihat rumuzul khitabi itu sebagai metode pembicaraan takwilan dengan memberi arti wa tafsiran dan memberi penafsiran wa abraza dan menjelaskan siapa Allah ghawamidul haqaiqi terhadap makna-makna yang tersimpan, hakikat makna-makna yang tersimpan, wala dhaifa daqaiqi dan arti yang rumit yang sangat sulit, liyatajalla agar menjadi jelas lahum bagi mereka umat manusia apa khofayal malaki. Apa khofayal malaki? Samarnya alam nyata wal malakuti dan alam malakut atau alam gaib. Wa khobaya qudsil jabaruti dan tersembunyinya kesucian alam jabarut. Yatafakkaru agar mereka mau berfikir manusia fiha di dalam alam tersebut tafkiran dengan pemikiran yang sungguh-sungguh. Wa mahada dan membentangkan siapa Allah lahum kepada umat manusia di dalam Al-Quran tersebut membentangkan qawaidal ahkami terhadap kaidah-kaidah hukum wa awsa'iha dan rincian-rincian hukum min nususil ayati dari nas ketentuan-ketentuan ayat Al-Quran wa al-ma'iha dan
dalil-dalil yang menunjukkan ayat-ayat tersebut. Liyudhiba, agar menghilangkan siapa Allah anhum dari umat manusia, ar-rijsa terhadap dosa-dosa mereka, wayutahhirahum dan membersihkan siapa Allah kepada mereka umat manusia, tadhiran dengan membersihkan yang sebenar-benarnya. Jadi dalam muqaddimah tafsir Al-Baghawi ini musannaf, yaitu Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad As-Sayrazi Al-Baydawi menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi peringatan untuk seluruh alam, baik manusia maupun golongan jin yang beriman. Sehingga dari kalangan orang-orang Arab itu pada awalnya turunnya Al-Quran, mereka menolak, terutama orang Arab terkenal ahli tata bahasa yang luar biasa, ahli sastrawan yang luar biasa, sehingga mereka mengira bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Muhammad, karangan Muhammad, sehingga mereka ditantang oleh Allah supaya membuat satu surat yang terpendek yang bisa mengimbangi Al-Quran, surat Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu. Sepandai-pandai orang Arab yang ahli sastra, yang ahli tata bahasa, tapi mereka tidak mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Sehingga untuk menutup kekecewaan mereka, Al-Quran yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai suatu kata-kata yang dapat menghipnotis seseorang, yang mensihir seseorang. Begitulah tanggapan orang-orang kufar Quraisy ketika pertama kali turunnya Al-Quran. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang pertama berfungsi menjelaskan sesuatu kebaikan bagi umat manusia. Kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, agar mereka mau berpikir, mau merenung tentang ayat-ayat Al-Quran, sehingga hasil dari perenungan ayat-ayat Al-Quran tersebut akan terbuka sesuatu pemikiran yang belum nyampe, yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan digali dari ayat Al-Quran sebagai sumber hukum yang dijadikan pijakan. Dan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang disebut dengan ayat mutasyabihat ini diperbolehkan mereka untuk menyimpulkan, memberi kesimpulan, karena ini bersifat umum. Oleh karenanya di antara ayat-ayat yang mustasyabihat ini muncul beberapa pemahaman-pemahaman, sehingga muncullah berbagai penafsiran-penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Di antara muncul tafsir Ibnu Katsir, muncul tafsir Al-Baghawi, tafsir Jalaluddin atau Jalalain, tafsir Al-Qurtubi dan sebagainya. Ini adalah
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memuat beberapa hikmah yang luar biasa. Kemudian Allah melanjutkan wa azbaroza wa midha haqaiqi wa lataifal daqaiqi yatajallalahum khafayal malak wal malakut wa ghabayal qudusil jabarut yatafakkaru biha tafkiran wa mahadalahum qawaidal ahkami wa awsa'iha min ususil ayati wa alma'iha liyadhiba anhum rizsa wa yutahhirahum tathira. Di samping Al-Quran sebagai sumber hukum, ayat-ayat yang muhakamat yang sudah jelas, dan ayat-ayat yang perlu didiskusikan, ayat mutasyabihat dengan ijtihad para ulama, namun ayat Al-Quran juga akan menggali makna-makna yang sulit, memahami kondisi yang sulit keadaan alam ini, baik alam yang bersifat nyata maupun alam yang bersifat tidak nyata, malakul wal malakut wal jabarut. Ini dijelaskan oleh Al-Quran. Bagaimana alam, isi alam ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga orang mau berpikir tentang Al-Quran ini, sehingga terbentang luas akan muncul berbagai macam hukum yang bersumber dari Al-Quran, dari nas-nas Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menyebabkan menghilangkan kotoran-kotoran pemikiran yang buruk terhadap Allah, kotoran-kotoran yang buruk, pemikiran yang buruk, keyakinan yang buruk terhadap kekuasaan Allah, sehingga menjadi suci karena Al-Quran ini mensucikan dari berbagai bentuk pemikiran, bentuk keyakinan yang menyimpang. Oleh karenanya dilanjutkan musannaf qalal mu'alif rahmallah, faman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahidun wa huwa fid dharain hamidun wa sa'idun. Faman, maka barang siapa, kana yang ada itulahu baginya apa qalbun, hati, barang siapa yang punya hati, au alqa, atau memperhatikan, siapa man, asam'a, untuk mendengarkan, wahwa, sedangkan man, sedangkan dia, syahidun, itu disaksikan oleh Allah, wahwa, maka adapun dia man, fit dharaini, di dalam dua alam dunia dan akhirat, hamidun, itu dipuji, disanjung, wasaidun, dan orang yang sangat beruntung. Sebaliknya, waman lam yarfa, waman, dan barang siapa lam yarfa, yang tidak mau mengangkat ilahi kepada Al-Quran, artinya tidak mau menerima roksahu, mengangkat roksahu terhadap kepalanya, wa adfa'a, dan memadamkan siapa man nibrosahu, terhadap nyala mata hatinya, yaisu, maka akan hidup siapa man zamiman, dalam keadaan terhina, tercela, wayasla, dan sampai terjerumus siapa man sairon, kepada neraka sair, neraka yang menyala-nyala apinya. Dilanjutkan bahwa bagi orang yang punya pemikiran,
bagi orang yang punya hati dan mau mendengarkan apa isi Al-Quran, maka dia disaksikan oleh Allah, maka dia disaksikan oleh para malaikatnya, sehingga dia di dunia maupun di akhirat akan menjadi orang yang disanjung oleh Allah, orang yang dipuji, dan orang yang beruntung. Sebaliknya, wa man lam yarfa ilaihi ra'sahu wa tafaham rasahu, dan barang siapa yang tidak mau menerima Al-Quran dan menutup hatinya atau memendamkan mata hatinya untuk menerima kebenaran, maka dia hidupnya akan senantiasa terhina, tercela, dan di akhirat akan terjerumus ke dalam lembah neraka sa'ir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian di akhir kata musannaf berdoa kepada Allah. Kemudian dia berkata, qolal ma'alif rahimahullah, faya wajibal wujud, wahai zat yang wajib adanya, waya faidul judi, wahai zat yang mengalir kedermawannya, kemurahannya, waya ghayata kulli maksudin, wahai zat yang menjadi tujuan segala maksud, salli, limpahkanlah selawat, rahmat takdim, keselamatan dan keagungan alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan dengan berupa selawat, rahmat dan keagungan, tuwazi yang memenuhi apa selawat, ghina'ahu terhadap kemanfaatan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tujazi dan membalas, memenuhi ina'ahu terhadap jerih payah dakwah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaman dan atas orang-orang a'anahu yang membantu beliau Nabi siapaman, wa qarrara dan mau mengakui, menetapkan hatinya siapaman, tibyanahu terhadap penjelasan Nabi, takriran dengan pengakuan yang sungguh-sungguh, wafid dan curahkanlah alena terhadap kami min barokatihim dari keberkahan mereka, para nabi, para sahabat dan orang-orang yang cinta kepada beliau, waslik dan perjalankanlah bina kepada kami masarika karomatihim kepada jalan-jalan yang dilalui atas kemuliaan mereka, wasallim dan berikanlah keselamatan alaihim terhadap mereka, beliau Nabi dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya, wa alaina dan atas kami tasliman dengan pemberian keselamatan kasiran yang banyak, amat banyak. Nah, terakhir setelah musannif memuji kepada Allah, menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, kemudian musannif, mu'alif, pengarang kitab ini membanyakkan, menghaturkan salawat salam kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membantunya, yaitu para sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya, mengakuinya, yaitu kaum muslimin secara keseluruhan. Semoga kita juga mendapat salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat keberkahan dari mereka dan dapat mengikuti jalan kemuliaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian muqaddimah ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.